Kita ke operasi perkalian ya. Jadi operasi yang berikutnya adalah operasi perkalian. Nah, operasi perkalian siapa? Perkalian matriks jelas ya. Itu sebenarnya ada dua, ada skalar dikali skalar ya, dikali matriks. Nah, untuk skalar dikali matriks maka hasilnya adalah matriks. Kemudian ada matriks dikali matriks, itu hasilnya juga berupa matriks ya. Oke, nah terus sekarang kita ke perkalian skalar dikali matriks ya. Perkalian skalar dikali matriks, dikasih warna ya, biar apa? Biar sedap dipandang. Nah, ini misal kita punya skalar, skalarnya adalah K dikali matriks A, di mana matriks A-nya itu anggota 1, A1, A2, A3, dan A4. Maka tinggal K dikali ke semua komponen, nah, gitu ya. K A4. Sudah, itu namanya perkalian skalar dikali matriks. Mau pakai contoh boleh. Misal 4 dikali 2 min 1, 3, 6. Berarti tinggal 4 masuk 8, min 4, 12, 24. Sudah selesai, seperti itu. Nah, berikutnya berarti kita ke matriks dikali matriks. Kali matriks gitu ya. Nah, untuk matriks dikali matriks, di sini itu kita menggunakan dasar perkalian baris dengan kolom. Jadi kita kali baris dengan kolom. Apa maksudnya perkalian baris dengan kolom? Jadi misalkan di sini kita punya soal ya. A dikali B, di mana isinya A1, A2, A3, A4 dikali B-nya adalah B1, B2, B3, dan B4. Maka aturan baris dan kolom itu artinya yang depan diambil barisnya, yang belakang diambil kolomnya. Kita mulai. Nah, di sini barisnya isinya 2, A1 sama A2. Di sini setiap kolom juga isinya 2. Maka 2 ini bisa kita pasangkan, ibaratkan pasangan pas gitu loh. Jadi A1 dengan B1. Udah, geser, berarti kalau ini gesernya ke kanan, ini gesernya ke bawah. Maka A2 pasangannya otomatis B3. Karena satu kesatuan baris dan kolom dikali gitu. Udah selesai kan? Terus kita ulang dari depan, dari A1 di sini tapi dari B2. A1 dengan B2, ini geser baris, ini geser kolom, berarti A2 dengan B4. Satu kesatuan baris kolom atau bantal guling boleh ya, gabung. Kita ke bawah itu berarti ke A3 di sini tapi tetap dari atas B1. Kita pasangkan A3 B1, geser A4 sini B3. Baris, kolom, bantal, guling gitu ya. Dari depan lagi A3 di sini dari atas B2. Berarti A3 dengan B2, geser A4, ini geser ke bawah B4. Ditambah A4 B4 gitu ya. Nah, secara ordo ini tadi ordonya 2 kali 2, 2 kali 2, ini 2 kali 2 gitu ya. Oke, nah mungkin seperti itu dulu. Kita ke contoh dulu biar kamu bisa menerapkan. Misal saya punya 2 min 1, 4, 3 dikali 1, 2 min 6, 7, 0, 3. Nah, ini kalau kita kali berdasarkan aturan tadi, 2 sama 1, 2. Geser, min 2. 21, ini geser. Dari depan, dari atas, berarti min 12, geser min 7. Dari depan lagi, dari atas, tapi geser sebelahnya lagi, berarti 0, min 3. Dari depan, dari atas lagi, berarti 4, geser 6.
Dari depan dari atas min 24, geser berarti plus 21. Dari depan 4, 0, 0, geser berarti 9. Dikali ya, jangan lupa ya. Udah dijumlah hasilnya 0, min 19, min 3, 10, min 3, 9. Nah, secara matriks ordo berarti di sini ordonya 2 kali 2, ini 2 kali 3, hasilnya 2 kali 3. Nah, ini kalau kamu lihat di sini ya, ini nanti dicoret habis. Maka ordo sisanya yaitu ini 2, ini 3 menjadi hasilnya 2 kali 3. Maka saat kita punya perkalian ordo matriks A M kali N dikali B N kali P. Nah, maka di sini N-nya itu saling menghilangkan. Oke. Dapatnya matriks ordo AB ya maksudnya ordonya M kali P gitu ya. Oke, nah gini maksudnya. Dicoret N-nya ya, jadinya M kali P itu secara pengertian. Berarti misalkan tadi contohnya kita punya yang bisa dikali, bagaimana contoh yang tidak bisa dikali? Kalau ini contoh 1, kita contoh yang kedua, misal 1, 4, 7, 3 dikali 1, 2, 6, 2, 1, min 8. Ini 2 baris, diambil barisnya kan isinya 2. Ini kalau diambil kolom isinya 3. Nalarnya 1 sama 1, oke. Geser 4 sama 2, oke. Lah 6 sama siapa? Jomblo, nggak bisa. Berarti ini matriksnya nggak bisa dikali. Karena ini sama siapa, gitu kan. Nah, yang seperti ini berarti tidak usah dilanjutkan lagi, gitu ya. Kita ke sifat ya, kayaknya perlu ini sifat. Atau contoh satu lagi, misal punya matriks contoh ya, contoh yang ketiga, misal 1, 4, 2, 3, min 4 kali gitu ya, kalinya mungkin 2, min 3, 4, 6. Kita tulis operasinya ya, 4 kali 2. Oke, geser ya, ditambah 2 kali 4. Dari depan dari atas lagi berarti 4 kali min 3, geser 2 kali 6. Dari depan dari atas 3 kali 2, min 4 kali 4. Dari depan dari atas lagi berarti 3 dikali min 3, kemudian min 4 kali 6. Gitu ya. Kita hitung hasilnya 8 ditambah 8, min 12 ditambah 12, 6 min 16, min 9, min 24. Diperoleh 16, 0, min 10, min 33 gitu ya. Nah, ini yang seperti ini. Terus nanti kalau misalkan kita punya sifat, ada beberapa sifat yang berlaku dalam penjumlahan. Sifat-sifat penjumlahan. Salah. Bukan penjumlahan ini, perkalian gitu ya. Perkalian matriks. Bagaimana sifat yang berlaku dalam perkalian matriks? Sifat yang pertama itu akan tidak berlaku komutatif. Jadi AB tidak sama dengan BA. Jadi beda ya. Letak A di depan sama di belakang itu hasilnya beda. Jadi bisa dikatakan tidak komutatif gitu ya. Komutatif. Oke. Sifat yang kedua, kalau misalkan asosiatif bagaimana? A kurung BC sama dengan AB dulu kali C. Benar ya, berarti asosiatif. Nah, berlaku. Terus sifat yang ketiga, kalau ada penjumlahan dikali dengan matriks, maka bisa didistribusi. A-nya masuk ke B, kemudian A-nya masuk ke C. Namanya distributif ya. Nah, distributif itu ada distribusi kanan, ada kiri. Nah, karena A-nya ada di kiri berarti ini distribusi kiri. Kalau A-nya ada di kanan, nah begini ya, berarti BA tambah CA. Nah, ini namanya distribusi kanan. Terus ada yang namanya sifat, bukan sifat ya, tapi
lebih ke pengetahuan saja. Jika AB itu sama dengan AC, tidak pasti. Kalau kamu mikir biasanya sama, coret, oh berarti B sama dengan C, ya belum tentu. Belum tentu B sama dengan C. Ini lebih ke pengetahuan ya, bukan sifat. Kemudian yang kelima, itu ada transpos. Jika A, B ditranspos, maka transpos yang di luar ini bisa masuk ke dalam. Dengan catatan B-nya sama A ditukar posisinya, dibalik ya. Jadi B transpos dikali A transpos. Nah, ini yang sering mungkin keluar untuk sifat transpos. Ini juga sering ya, jadi mohon diperhatikan untuk sifat-sifat matriks. Oke. Terus mungkin kita ke perpangkatan sekalian. Jadi matriks itu juga ada pemangkatan ya. Jadi kalau A kuadrat itu berarti A kali A. Kalau A pangkat 3 yo A kali A kali A. Jadi jangan kok terus isinya dikuadratkan, itu tidak. Nah, di sini ada sifat dari perpangkatan yang bisa kamu gunakan pedoman gitu ya. Apa pedomannya? Apa sifatnya? Mungkin nggak banyak. Ada A pangkat R dikali A pangkat S. Nah, kalau kita ngomong pangkat biasanya kan pangkatnya di jumlah. Apakah ini berlaku? Iya. Nah, ditambah saja. Kalau pangkat dipangkatkan lagi, berarti pangkatnya dikali. Oke, tetap berlaku ya. Kemudian A pangkat 0 itu gimana? Ya sama, 1, atau di sini kita ke I. I itu adalah identitas. Gitu ya. Itu untuk sifat-sifat dari perkalian matrik. Oke, sampai sini diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.